Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kali ini kita akan membahas masih pada bab 3, yaitu memahami isu terkini lewat editorial bagian C, menganalisis struktur dan kebahasan teks editorial. Baiklah, di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini, siswa diharapkan mampu untuk yang pertama mengetahui struktur teks editorial, dan yang kedua siswa diharapkan mampu untuk memahami kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi yang pertama kali nanti kita akan melihat apa saja struktur yang membangun teks editorial, dan lalu yang kedua kita akan melihat bahasa yang sering dipakai di dalam teks editorial itu seperti apa. Baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu mengetahui struktur teks editorial. Jadi, struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama adalah pengenalan isu. Jadi, pada struktur yang pertama, dalam teks editorial diawali dengan pengenalan isu. Bagaimana seperti pembelajaran yang lalu, isu yang disampaikan adalah isu yang aktual, terkini, fenomenal, dibicarakan banyak orang, dan kontroversial, menjadi pro kontra. Isu ini diperkenalkan kepada pembaca dulu, diberitahu kapan munculnya, diberitahu bahwa skala fenomenanya seperti apa, dan kemudian siapa yang pro, siapa yang kontra, siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Kemudian bagian kedua kemudian melanjutkan dengan penyampaian pendapat. Pendapat dari siapa? Dari redaksi. Redaksi menanggapi isu tersebut. Tentu saja melalui berbagai sudut pandang. Bisa dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang keuangan, sudut pandang pendidikan, sudut pandang keamanan, dan lain-lain yang bisa diambil ulasan dan tanggapannya. Lalu setelah penyampaian pendapat dari redaksi, dilanjutkan bagian yang ketiga, di teks editorial itu diakhiri dengan penegasan. Apa isi dari penegasan? Yaitu redaksi memberikan simpulan, memberikan saran, dan memberikan rekomendasi. Jadi memberikan simpulan adalah apa yang dibicarakan redaksi dalam penyampaian pendapat tadi disimpulkan menjadi satu ide yang utuh. Kemudian redaksi memberikan saran kepada siapa? Kepada pihak yang punya kewenangan untuk menyelesaikan isu tersebut. Lalu juga memberikan rekomendasi, solusi, jalan keluar atau alternatif pemecahan masalah. Nah, itulah struktur teks editorial, yaitu pengenalan isu, penyampaian pendapat, dan penegasan. Kita lanjutkan ke memahami kaidah kebahasan teks editorial. Apa saja sih bahasa yang sering dipakai dalam menulis editorial? Mari kita lihat ya. Yang pertama, teks editorial itu sering menggunakan kalimat retoris. Ya, nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua, teks editorial itu sering menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, teks editorial sering menggunakan kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, teks editorial sering menggunakan konjungsi kausalitas, sebab akibat. Baiklah, kita bahas dulu dari kotak yang warna merah, yaitu kalimat retoris. Apa di sini tulisannya? Ya, kalimat retoris adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Mengapa ada pertanyaan tidak perlu dijawab? Agar pembaca merenungkan masalah. Bagaimana contohnya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban? Misalnya, siapa di negeri ini yang tidak ingin harga BBM murah? Ada nggak? Tentu tidak ada yang tidak ingin harga BBM murah. Semua orang sangat menginginkan harga BBM semurah-murahnya. Jadi pertanyaan siapa di Indonesia ini yang tidak ingin harga BBM murah? Jawabannya tentu tidak ada. Maka tidak perlu dijawab.
Mengapa pertanyaan itu dimunculkan oleh redaksi? Supaya pembaca fokus pada masalah. Bahwa karena semua masyarakat itu sebenarnya ingin harga BBM murah, tetapi ada masalah harga BBM naik, ini ada masalah. Nah, redaksi ingin mengambil fokus pembaca di sana. Ya, paham? Lalu yang kedua, teks editorial menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer adalah kata-kata yang sering digunakan pada akhir-akhir ini. Apa saja sih? Saya taunya ini, mantul. Mantul itu artinya mantap betul. Itu seorang reporter sepak bola mengatakan ketika gol masuk ke gawang lawan, dia mengatakan mantul, mantul. Apanya yang mantul? Akhirnya dia menjawab mantap betul katanya. Oh, mantul itu singkatan dari mantap betul, ya. Kata-kata populer. Dan apalagi misalnya kata-kata populer yang bisa kita berikan yang menjadi pembahasan. Seperti ini. Anak-anak game sering kalau ingin memasuki login game, dia akan mengatakan dengan temannya, ayo gasken, gasken. Itu populer di anak-anak game. Atau orang yang hobi karaoke misalnya, kali ini ada kata populer sering digunakan, tarik sis semongko. Itu kata-kata orang yang suka karaoke, ya. Luar biasa. Jadi kenapa kata-kata populer ini sering digunakan di teks editorial? Supaya mudah dicerna, supaya pembaca-pembaca yang awam mudah memahami, dan juga agar pembaca itu akrab dengan tulisan itu, akrab dengan editorial itu. Itu maksudnya. Kemudian teks editorial juga sering menggunakan kotak yang ketiga, ya, warna kuning, ya, kata ganti penunjuk. Mari kita lihat, ya. Kata ganti penunjuk waktu, kata ganti penunjuk tempat, misalnya kata ganti penunjuk peristiwa. Contoh, ya, kita jabarkan satu persatu. Misalnya pengesahan RUU Cipta Kerja dilaksanakan di 5 bulan kemarin, Oktober, ya, 5 Oktober 2020. Ketika 5 Oktober 2020 itu sudah dibahas di paragraf pertama, maka di paragraf selanjutnya atau di kalimat selanjutnya untuk menunjuk waktu itu 5 Oktober 2020, maka bisa diganti dengan saat itu. Saat itu adalah kata ganti penunjuk waktu. Lalu tempat, misalnya RUU Cipta Kerja disahkan di gedung DPR oleh DPR, misalnya di gedung DPR di ruang rapat paripurna. Pengesahan RUU Cipta Kerja dilaksanakan di sidang paripurna di ruang rapat paripurna. Ganti kalimat, di tempat itu. Di tempat itu adalah kata ganti penunjuk tempat. Sekarang peristiwa. Peristiwanya apa? Ya tadi, pengesahan RUU Cipta Kerja, ya. Pengesahan RUU Cipta Kerja berjalan dengan lancar. Ganti kalimat atau ganti paragraf. Apa? Peristiwa itu, kejadian itu, nah itu kata ganti penunjuk peristiwa. Jadi kenapa harus digunakan kata ganti penunjuk? Kenapa tidak disebut saja terus? Apa, ya, di sini kita ada seni untuk mengingatkan kembali pembaca kepada topik yang di atas. Jadi kata ganti penunjuk itu untuk selalu menjaga pemikiran fokus pembaca untuk kembali ke topik yang ada di atas sebelumnya. Maka diganti kata ganti penunjuk. Baiklah, kita beralih ke kotak yang warna hijau. Konjungsi kausalitas. Teks editorial sering menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Ya, konjungsi itu adalah sebuah kata yang menghubungkan antara kalimat yang satu yang di depan dengan kalimat selanjutnya. Jadi kalau konjungsi sebab akibat artinya kalimat pertama menyebabkan kalimat kedua, seperti itu. Ya, banyak masyarakat yang belum bisa menerima pengesahan RUU Cipta Kerja karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Nah, ada karena, ya. Atau bisa dibalik. Tidak ada sosialisasi
mengenai RUU Cipta Kerja sebelum ini. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang belum bisa menerimanya. Nah, itu tadi dalam teks editorial. Kita ingat di struktur yang kedua di teks editorial. Mari kita lihat lagi ke belakang, bahwa ini akan menempuh waktu yang panjang sekali. Oke, nah, penyampaian pendapat di struktur yang kedua ada penyampaian pendapat dan tanggapan redaksi. Penyampaian pendapat dan tanggapan redaksi. Banyak sudut pandang dari tanggapan redaksi itu melihat apa yang terjadi, kemudian akibatnya, maka disitulah dibutuhkan sebuah konjungsi kausalitas untuk menghubungkan kalimat penyebab ke kalimat akibatnya. Itu ya. Baiklah, mudah dipahami bukan? Kalau masih ada kebingungan pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, bertanya tentang materi ini. Silahkan, sepanjang saya bisa membantu, saya akan membantu kalian. Kita harus semangat ya. Terima kasih, sampai di sini. Sampai jumpa di semester kedua tahun 2021. Kalian sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester pertama. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya kita dapat mengikuti ujian ini dengan lancar. Selamat belajar. Dan saya Justinus Yuli Wibowo mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, dan beri like sebanyak-banyaknya supaya kita terus semangat membahas materi-materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.